Halo, kami dari kelas LB10 Grup 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Video ini kami buat untuk mata kuliah Creative and Innovative Thinking Business Creation Angkatan 2024 dengan anggota Hanif Usman Baadila, Alan Wilson, Grace Juliana Setia Jiji, Ivana Dewi, Surya Setia Nugraha. What is creativity and place? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu hal yang baru dan berbeda. Sedangkan place atau ruang merupakan sarana untuk mengembangkan sebuah ide melalui media tertentu. Jadi, apa hubungan kreativitas dan tempat? Kreativitas bertaut atau berkaitan dengan tempat. Karena kreativitas memunculkan ide dan place menjadi media atau sarana bagi seseorang. Kreativitas bisa muncul di mana saja. Biasanya bisa disalurkan melalui media yang ada seperti media sosial, media berupa kertas, atau media berupa konten-konten kreatif, dan sebagainya. Pemahaman creativity and place. Kreativitas tidak muncul dari ruang yang hampa, melainkan dari pertemuan antara perspektif orang yang berbeda-beda dan bagaimana mereka melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda juga. Di sini saya dapat jelaskan bahwa kreativitas tidak mungkin muncul jika tidak ada seseorang yang memfasilitasi untuk berpikir. Jadi, kreativitas itu bisa muncul jika kita bisa bertemu dengan orang lain, jika kita dapat brainstorming, jika kita dapat merefleksikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau apa yang kita butuhkan. Kreativitas ini dapat secara langsung berhubungan dengan lingkungan, karena lingkungan itu berdampak sangat besar bagi kreativitas seseorang. Lingkungan atau tempat atau ruang yang dimaksud bisa berupa lingkungan sosial, jadi kita bertukar pikiran, kita berbicara dengan orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain, lalu kita melakukan brainstorming, atau kita bisa mendengarkan perspektif orang lain melalui seminar, kita bisa membaca atau memahami pikiran dari orang lain melalui jurnal yang sudah ditulis ataupun buku yang sudah ada. Lalu, kita bisa memahami dari kebutuhan atau needs yang ada dari kelompok. Kreativitas ini dapat diwujudkan dalam bentuk virtual ataupun secara nyata. Dalam bentuk virtual ini kita bisa sebut di sosial media, maupun kita bisa lihat kalau yang di secara dunia nyata dalam bentuk barang dan jasa. Barang ini seperti karya seni atau barang-barang kreatif yang sudah ada, tapi dikembangkan dengan ide-ide yang lebih inovatif, ataupun dengan jasa. Jasa ini seperti Gojek yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya akan ada, namun kita bisa merasakan pada saat ini jasanya sangat-sangat diperlukan bagi setiap orang yang sering order makanan atau menggunakan jasa transportasi, terutama di masa pandemi seperti ini. Lalu, kreativitas perlu juga diperoleh dari ruang yang bersifat referensi dan ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ruang yang bersifat referensi dan ilmu pengetahuan itu dapat berupa buku, jurnal, ataupun pandangan-pandangan lain berupa webinar, ataupun ada video-video yang mengedukasi orang-orang lain. Sekian dari saya. Creative and place menurut para ahli ada 3. Yang pertama, keahlian dan pengetahuan khusus. Keahlian dan pengetahuan khusus artinya semua orang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus yang berbeda-beda. Nomor 2, keterampilan dalam berpikir kreatif. Artinya
semua manusia bisa melakukan keterampilan dalam berpikir kreatif dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda serta sesuai dengan jiwa kita masing-masing. Ketiga, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang artinya motivasi intrinsik berasal dari dalam, contohnya motivasi dari keluarga dan orang-orang sekitar yang tersayang. Motivasi ekstrinsik berasal dari lingkungan luar, contohnya tetangga, terus lingkungan kantor, dan teman-teman sekitar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Faktor penghambat kreativitas. Kebanyakan orang bukan tidak kreatif, tetapi mereka orang yang menutupi atau tidak ingin berpikir lebih untuk membuat dan mengembangkan ide yang baru. Dikarenakan satu dan lain hal. Oleh sebab itu, mereka akan menjadi sulit dan takut menjadi kreatif. Di kesempatan kali ini, ada 3 faktor penghambat kreativitas. Yang pertama adalah takut akan kritik orang lain. Kritik orang lain seharusnya tidak membuat kita takut. Kritik orang lain seharusnya menjadi motivasi dan acuan bagi diri kita, agar karya kita yang selanjutnya dapat lebih baik dan lebih bagus. Yang kedua, tak terlalu kaku dan emosi dalam pikir. Dalam berkreativitas, seharusnya tidak terlalu kaku dan emosi, terus santai dan berkepala dingin dalam berkreativitas, agar solusi-solusi yang kita temukan dapat kita jalankan atau kita terapkan dengan baik dalam karya kita. Yang ketiga, mudah menyerah dan berpikiran negatif. Sebagai contoh, orang yang mempunyai mimpi tapi gagal dalam mencapainya. Jawabannya bukan karena mereka tidak mampu, akan tetapi mereka gagal dan menyerah untuk mencoba kembali. Sebaiknya kita terus mencoba karena kita dalam mencoba yang berikutnya kita menemukan solusi dari kegagalan sebelumnya. Oleh sebab itu, kita harus terus berpikir positif bahwa kita dapat mencapai impian kita dengan cara apapun, selagi cara itu masih baik. Implementasi pada ide bisnis. Internet Gaming Cafe. Ide bisnis yang kami gunakan adalah Internet Gaming Cafe. Menurut kami di Indonesia cukup sedikit internet cafe yang memiliki fasilitas yang cukup baik dan dengan kecepatan internet yang dapat memenuhi kebutuhan para gamers pencinta e-sport. Tujuan kami membuat internet cafe ini agar para gamers yang suka berada di warnet bisa memperoleh fasilitas yang nyaman, lengkap, dan mendapatkan peralatan gaming yang mendukung dan mendapatkan internet yang cepat. Dengan menyediakan fasilitas yang sangat lengkap, baik dalam hal peralatan sampai fasilitas umum yang bisa dinikmati dan membuat pelanggan merasa nyaman, baik itu dari segi kebersihan maupun kenyamanannya. Nah, fasilitas yang disediakan itu seperti Wi-Fi yang memiliki kecepatan koneksi yang sangat cepat. Selain itu, dilengkapi juga dengan Internet Download Manager yang dapat mempercepat proses downloading data. Selalu up to date mengenai game yang disediakan untuk dinikmati para customer. Penyediaan fasilitas yang membuat customer nyaman itu juga sangat penting. Contohnya seperti full AC, open 24/7, and cafe. Dengan memonitor kebersihan internet yang baik itu hal yang sangat-sangat penting, baik dalam kebersihan warnet maupun komputernya. Untuk fasilitas yang lain, seperti komputer, headset, itu juga kami sediakan dengan kualitas yang sangat bagus. Lalu yang kedua ada creative products. Creative products itu terdiri jadi 2. Yang pertama adalah two room types, yang kedua adalah cafe app. Term types, mixed area and private or VIP area. Mixed area ini sendiri, di mana customer bisa saja bersebelahan dengan orang asing, yang berkapasitas kurang lebih seperti 5-8 orang. Dan jika private area, di setiap orang mempunyai ruangan khususnya. Dan ada juga 2 tipe private area. Yang pertama adalah single room, yang kedua adalah couple room. Nah, lalu ada cafe app, can order existing food within app. Artinya, kita bisa memesan makanan atau minuman yang ada di kafe tersebut melalui aplikasi. Jadi orang yang sedang bermain game tidak perlu untuk berdiri dan membeli makanannya karena mereka bisa memesannya langsung melalui aplikasi yang ada di komputer tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.